warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Fitria Hanifah, NIM 0620 1314 3026. Di sini saya akan memperagakan dua kasus distokia dan teknik pelaksanaan flushing embrio dalam stadium 2-4 sel. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teknis dalam perencanaan usaha breeding dalam aspek manajemen dan kewirausahaan. Yaitu yang pertama kita yaitu melaksanakan pertolongan pada distokia fetalis dengan kedudukan situs longitudinal anterior, posisi dorsosakral, habitus biscapular flexion. Kemudian untuk hambatannya yaitu os scapula dari fetus terhadap os pubis dari induk. Pertolongan yang pertama yaitu kita dapat melakukan fiksasi pada kepala fetus. Kemudian kita retropulsi scapula, kita traksi radius ulna, kemudian kita retropulsi karpal, kita traksi metakarpal, dan kita genggam kuku fetus. Kita keluarkan. Kemudian kita lakukan langkah yang sama pada kaki depan yang sebelahnya. Setelah itu kita lakukan diagnosa pada fetus, apakah fetus masih hidup atau sudah mati. Kemudian kita lakukan tarik paksa. Distokia fetalis yang kedua yaitu kasus distokia dengan kedudukan longitudinal anterior, posisi dorsosakral, kemudian habitus yaitu vertex cervicotoracalis dan biscapular flexion. Kemudian untuk hambatannya yaitu leher dan dua scapula dari fetus terhadap os pubis dari induk. Pertolongan yang pertama yaitu kita dapat lakukan masukkan tangan melalui pervaginal dengan membawa tali. Kemudian kita jeratkan tali pada leher fetus. Setelah itu kita dapat melakukan retropulsi leher fetus. Kemudian kita traksi tali hingga kita lakukan berulang-ulang hingga os frontalis dari fetus menyentuh pubis dari induk. Jika sudah, kita dapat lakukan retropulsi pada os frontalis dari fetus, kemudian kita raih mandibula, kita traksi mandibula, dan lakukan fiksasi pada kepala fetus. Setelah itu, kita dapat melakukan retropulsi pada scapula, kita traksi radius ulna, kemudian kita retropulsi karpal, kita traksi metakarpal, dan kita genggam kuku fetus dan keluarkan. Lakukan hal yang sama pada kaki depan yang sebelahnya. Setelah itu, kita dapat melakukan diagnosa pada fetus, apakah fetus masih hidup atau sudah mati. Setelah itu, kita lakukan tarik paksa. Selanjutnya, saya akan memperagakan teknik flushing embrio pada stadium 2-4 sel yang dilakukan pada daerah fossa paralumbal atau gok lapar. Yang pertama, kita dapat lakukan epidural anestesi. Kemudian, paralumbal block, anggap ini yaitu fossa paralumbal. Kita lakukan anestesi. Kemudian kita anestesi lokal pada daerah fossa paralumbal. Selanjutnya kita dapat mengaseptiskan daerah fossa paralumbal menggunakan air hangat yaitu dengan suhu 37 derajat Celcius. Lalu kemudian lakukan pembilasan menggunakan antiseptik. Kemudian selanjutnya kita dapat insisi daerah fossa paralumbal ini yang berturut-turut yaitu kulit, muskulus, kemudian kita cari uterus dari sapi, kemudian kita lakukan flushing. Kita lakukan flushing pada tuba falopi yang sebelahnya
Selanjutnya kita lepas alat flashing, kita reposisi uterus pada posisi semula, kemudian kita jahit, kemudian kita berikan antibiotik kristal. Setelah itu kita dapat menjahit lapis demi lapis dari dalam keluar, dari muskulus kemudian ke kulit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik dan strategi dalam pelaksanaan usaha breeding sapi dalam aspek manajemen dan kewirausahaannya. Yaitu kita dapat lakukan recording dengan rapi di setiap sapi, setiap individu sapi. Kita dapat mencatat kapan sapi itu birahi, kapan sapi itu di IB, kapan sapi itu sakit apa, diberi tindakan apa pada papan yang sudah disediakan per individu sapi. Nah, kita dapat memberitahukan kepada anak kandang, inseminator, dan juga para medik veteriner untuk selalu mencatat kejadian apa saja yang terjadi pada setiap individu sapi. Dengan begitu kita dapat memindahkan recording ini dalam ambulator yang sudah dipunya oleh peternakan dalam software komputer atau laptop, sehingga kita dapat memantau riwayat-riwayat setiap sapi, dan apabila terjadi masalah kita dapat melakukan tindakan dengan tepat dan benar. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.